Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syara Adnan. Di sini saya akan menampilkan video mengenai konseling terhadap ibu menyusui. Langsung aja kita ke videonya. Silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga Bu, silakan duduk. Ibu Neng, apa kabar Bu? Baik. Kemarin, minggu kemarin kesini ya. Nah sekarang kesini lagi, ada perlu apa ya Bu? Ini saya datang ke sini mau konsultasi. Ada keluhan. Ada keluhannya. Ya, keluhan menyusui. Saya tuh menyusui kurang enak. Gimana posisinya gitu. Jadi rasanya menyusui itu Kurang nyaman iya ya Bu. ya. Wajar juga ya Bu, soalnya kan baru pertama kali ya Bu ya. Nah sebelumnya saya jelaskan dulu ya Bu di sini. Nah di sini ibu harus tahu dulu, semisalkan ASI itu penting bagi bayi. Nah memberikan ASI sama saja dengan memberikan nutrisi optimal untuk bayi, untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Nah tujuan menyusui juga adalah untuk merangsang produksi susu dan memperkuat refleks menghisap bayi gitu. Jadi bisa memperkuat refleks penghisapan pada bayi. Nah jadi walaupun ibu tidak nyaman dalam menyusui bayi, sebisa mungkin ibu harus memberikan ASI. Jangan sampai ketika ibu merasa tidak nyaman, ibu tidak memberikan ASI gitu ya Bu ya. Nah beralih ke pertanyaan keluhan tadi yang ibu. Nah di sini tadi kan ibu bilang posisi apa sih gitu ya, kenapa kurang tidak nyaman. Nah di sini ada posisi dan perlekatan menyusui pada bayi yang baik dan benar. Yang pertama ini ada posisi sambil berdiri nih Bu. Bisa kalau misalkan ibu sambil berdiri, ibu bisa lihat posisi nyamannya yang benar itu seperti apa nih. Kurang lebih seperti ini. Nah kemudian yang selanjutnya ada posisi sedang duduk. Nah di posisi sedang duduk ini ibu bagaimana kenyamanan ibu, mau ibu pakai bantal atau enggak itu juga gak apa-apa, yang penting ibunya merasa nyaman terlebih dahulu. Kemudian di sini juga ada posisi sedang santai. Nah ibu cukup duduk, kemudian ibu bisa pakai bantal gitu ya. Nah ini biasanya kebanyakan ibu-ibu sangat nyaman terhadap posisi yang ini gitu. Nah dan selanjutnya di sini juga ada posisi kondisi normal. Posisi normal itu seperti ini. Jadi tergantung itu ibu juga mau pakai bantal lagi atau tidak. Kemudian di sini juga ada posisi bayi baru lahir di rumah sakit. Kalau di rumah sakit biasanya cuma seperti ini aja ya Bu, nyender gini aja biasa. Tapi itu bagaimana tergantung ibu merasakan kenyamanan. Nah di sini juga ada posisi bayi baru lahir di rumah. Nah ibu bisa sambil miring kiri, miring kanan gitu. Gimana nyamannya ibu ya, balik lagi ke ibunya. Nah, di sini juga ada posisi bayi bila ASI penuh. Nih, ibu bisa letakkan si bayi tersebut di atas tubuh ibu gitu. Soalnya kan ASInya penuh. Nah, di sini juga bila anak ibu posisi menyusuinya bayi kembar, nah direkomendasikan supaya nyaman dan baik dan benar itu seperti ini, Bu. Nah, jadi seperti itu. Ngerti. Ibu bisa coba ya Bu di rumah menggunakan metode-metode seperti ini biar ibu merasa nyaman. Kemudian, nah kadang kan kalau ibu juga suka bingung ya, kalau misalkan Bu kapan sih kita sebaliknya memberikan ASI terhadap bayi itu gitu, suka bingung kan ya kalau nangis terus-terusan aja dikasih ASI. Nah Ya Bu, itu saya mau tanyakan itu ke Ibu. kebetulan ya Bu ya. Iya, kan bayi itu nangis, saya kasih ASI, masih nangis. Kayaknya ini apa gitu, bayi itu kenapa? Apa kurang nyaman, apa gimana? Jadi itu juga mau saya tanyakan Ibu. Kebetulan ya Bu ya. Ya. Biar saya jelaskan lagi. Nah,
di sini sebaiknya tindakan menyusui bayi dilakukan setiap bayi membutuhkan. Jadi cukup bayinya saja yang membutuhkan, baru ibu mengasih ASI-nya terhadap bayi. Nah, karena bayi akan menentukan sendiri kebutuhannya. Jadi jangan setiap menangis dikasih ASI, coba dilihat dulu barangkali si bayi tersebut belum ganti popok atau merasa tidak nyaman gitu. Dilihat dulu, kalau misalkan tidak apa-apa, coba berikan ASI gitu ya Bu ya. Jadi sesuai kebutuhannya si bayi pun gitu. Ada yang ingin ditanyakan lagi nggak Bu? Udah ngerti. Jadi kalau nangis tuh belum tentu selalu pengen ASI kayaknya ya. Kalau saya sih kira kalau nangis tuh mesti langsung kasih ASI gitu, maklum baru pertama. Iya Bu, memang biasanya kayak seperti itu. Tapi misalkan udah anak kedua, anak ketiga, insya Allah sudah biasa ya Bu ya. Nah, saya jelaskan lagi ya Bu. Di sini juga ada langkah-langkah menyusui yang baik dan benarnya gitu, supaya ibu tidak bingung gitu. Kan biasanya kalau pertama juga kita tuh sebaiknya harus apa sih, harus apa dulu gitu, biar bersih lah gitu, biar sebaiknya sehat gitu. Nah, di sini ada langkah-langkah menyusui yang baik dan benar. Yang pertama, ibu bisa cuci tangan dulu ya pakai sabun setiap mau menyusui gitu. Ibu suka cuci tangan dulu gak kalau setiap mau menyusui? Kadang-kadang sih kalau pengen cepet-cepet ngasih, kadang enggak juga gitu. Jadi belum ada yang ngasih tahu kan, jadi kadang lupa gitu. Karena kebersihan itu nomor satu ya Bu, jadi diusahakan gitu. Dianjurkan seperti itu. Kemudian peras sedikit ASI dan oleskan di sekitar puting gitu. Jadi diperas sedikit ASI-nya dulu gitu untuk merangsang bayinya mungkin ya. Nah, kemudian duduk dan berbaring sesuai posisi yang nyaman untuk ibu. Nah, yang tadi ibu bilang kalau kenyamanan itu nomor satu ya. Untuk posisinya sudah dijelaskan, bisa ibu coba lagi di rumah. Kemudian selanjutnya segera dekatkan bayi ke payudara sedemikian rupa sehingga bibir bawah bayi terletak pada di bawah puting susu ibu. Nah, kayak gitu. Jadi segera dekatkan gitu ya Bu, setelah ASI diperas dulu sedikit. Nah, kemudian bayi disusui secara bergantian dari payudara sebelah kiri lalu ke sebelah kanan sampai bayi merasa kenyang gitu. Jadi jangan di payudara yang satu lagi gitu, bergantian saja. Nah, kemudian setelah selesai menyusui, mulut bayi dan kedua pipi bayi dibersihkan dengan lap bersih yang telah direndam dengan air hangat. Diusahakan air hangat ya Bu ya, jangan memakai air dingin. Nah, sebelum ditidurkan, bayi harus disendawakan dulu Bu, supaya udara yang terhisap bisa keluar, kayak gitu, kalau bisa gitu ya. Nah, kemudian bila kedua payudara masih ada sisa ASI, tahan puting susu dengan kain supaya ASI berhenti keluar gitu. Jadi cukup ditahan saja dengan kain gitu. Kalau misalkan masih keluar itu wajar gitu, nanti juga kan mau disusui lagi gitu ya. Nah, di sini juga ada cara meletakkan bayinya. Kurang lebih seperti ini cara meletakkan bayinya. Nah, di sini juga cara memegang payudaranya seperti ini. Nah, dan yang terakhir ada cara memegang mulut bayinya. Nah, seperti ini. Nah, di sini juga ada bagaimana sih cara penetakan yang benar dan yang salah itu seperti apa. Nah, yang benar itu dia menempel ya Bu, jadi menempel gitu, tidak menggelantung di bayinya. Nah, kemudian ini cara yang salahnya seperti yang tadi saya bilang ya Bu ya. Nah, jadi itu kurang lebih langkah-langkah menyusui yang baik dan benarnya. Ya, bisa ibu terapkan di rumah. Ada lagi nggak Bu? Ada keluhan apa lagi ibu gitu di rumah? Ini mengenai cara posisi yang nyaman. Oh, maksud ibu
itu tanda-tanda ini ya, Ya. tanda-tanda apabila bayi sudah terlihat nyaman gitu. Suka bingung. Gitu. Nah, di sini juga ada cara pengamatan teknik-teknik menyusui yang benar gitu apabila bayinya merasa nyaman. Apabila bayi telah menyusui dengan benar, maka akan memperlihatkan tanda-tanda sebagai berikut, Bu. Yang pertama, bayinya tampaknya tenang gitu. Jadi yang tadinya nangis, tidak nangis lagi. Kemudian badan bayi pun menempel pada perut ibu gitu. Nah, di sini juga ada yang ketiga, mulut bayi terbuka lebar. Nah, yang selanjutnya juga dagu bayi menempel pada payudara ibu gitu. Juga sebagian aerola itu masuk ke dalam mulut bayi. Nah, dan selanjutnya ada hidung bayi mendekati dan kadang-kadang menyentuh payudara ibu. Nah, di sini juga mulut bayi mencakup sebanyak-banyaknya mungkin, tidak hanya puting saja, Bu, gitu. Nah, selanjutnya juga ada bibir bawah bayi melengkung keluar dan bayi tampak menghisap kuat dengan irama perlahan gitu. Jadi perlahan-lahan saja gitu. Dan sudah terlihat, Bu, dari situ saja bayi mulai merasa nyaman. Dan yang terakhir nih, Bu, bayi menghisap kuat dan dalam secara perlahan dan kadang disertai dengan berhenti sesaat. Jadi si bayi itu kadang kalau misalkan dia menghisap, kadang dia diam dulu sesaat. Nah, itu dia merupakan tanda-tanda menyusui bila si bayi sudah merasa nyaman gitu. Nah, jadi dari penjelasan tersebut sudah mencakup semuanya, Ibu ya, dari langkah-langkah, posisi juga Ibu tadi sudah mengetahuinya. Ibu bisa coba di rumah, langkah-langkahnya juga Ibu bisa hafal dan coba ya. Insya Allah Ibu juga akan merasa nyaman dan tidak kebingungan lagi. Seperti itu, Bu. Nah, itu saja mungkin yang bisa dijelaskan, Ibu ya, dari keluhan-keluhan yang tadi Ibu bilang. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan lagi, Bu? Udah ngerti, cukup aja ya, Bu ya. Nah, kalau gitu sudah cukup ya, Bu ya. Tidak ada yang ingin ditanyakan lagi. Ya, sudah mengerti. Kalau gitu sudah saja ya, Bu ya. Ya, sekarang sudah mengerti. Kalau begitu sudah dulu ya, Bu Dan. Ini saya sudah mengerti. Mau pamit dan terima kasih atas penjelasannya. Mau dipraktekkan di rumah. Terima kasih, Bu. Alhamdulillah kalau gitu ya, Bu ya. Pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Kalau ada apa-apa bilang lagi ya, Bu ya. Ya. Terima kasih, Bu. Ya. Nah, jadi itu dia penampilan video dari saya, Syara Afnan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku bangga